Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tentang instalasi CentOS 8.2 pada VirtualBox 6. CentOS merupakan distro Linux dari keluarga Red Hat, adapun kepanjangannya yakni Community Enterprise Operating System. CentOS juga merupakan distro Linux yang cocok dipakai dalam skala enterprise atau skala perusahaan yang bebas biaya alias gratis. Untuk link download saya sertakan di bagian deskripsi. Oke, mari kita mulai instalasi CentOS pada VirtualBox 6. Yang pertama kita buka aplikasi VirtualBox 6, kemudian saya klik menu New untuk meng-create virtual mesin baru. Saya beri nama CentOS 8 misalnya. Kemudian saya browse lokasinya, saya klik Other, kemudian saya klik Data, Virtual Mesin, kemudian saya create folder baru, misalnya CentOS 8. Kemudian saya klik select folder, saya klik next, kemudian saya ubah misalnya 4 GB untuk memori, nanti silakan disesuaikan. Kemudian saya klik virtual disknya, saya pilih dynamic, saya tambahkan dari 8 GB menjadi 20 GB. Kemudian saya klik create. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting. Saya masuk ke menu sistem, kemudian prosesor saya tambahkan misalnya 4, kemudian masuk tab display, kemudian memorinya saya tambah misalnya jadi 64. Nanti silakan disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing. Masuk tab storage, kemudian di bagian controllernya saya browse, saya pilih ISO Linux CentOS, kemudian saya OK. Langkah selanjutnya adalah melakukan start virtual machine. Oke, saya pilih bootingnya dari CentOS, kemudian klik start, saya maximize layarnya, saya pilih yang paling atas, install CentOS Linux 8. Oke, kita tunggu beberapa saat, proses booting melalui DVD sedang dilakukan. Oke, maka nanti langkah awalnya adalah masuk menu untuk memilih bahasa. Ya, sekarang kita pilih bahasa Inggris, klik continue. Oke, kemudian masuk menu selanjutnya. Yang pertama kita setting adalah time and date, kita pilih Jakarta regionnya. Oke, kemudian kita klik done, selesai. Kemudian kita klik software selection. Nah, di sini ada berbagai macam di sisi kiri base environment-nya. Untuk kali ini saya akan pilih workstation. Dan di sisi kanan saya akan checklist 2 saja, Genome Application dan yang paling bawah System Tools. Oke, saya hanya butuh 2 itu untuk saat ini. Ketika sudah, saya klik done. Langkah terakhir adalah klik menu partisi. Nah, di situ telah terbaca 20 GB dan saya klik custom, kemudian done. Muncul menu selanjutnya, saya pilih yang standard partition. Kemudian saya klik tambah plus, mount point-nya /boot, kapasitas 1 GB, add mount point. Saya tambah lagi yang kedua, saya pilih swap, misalnya 2 GB. Saya klik add mount point dan yang terakhir saya pilih slash. Besar saya kosongkan, add mount point. Kemudian saya ubah menjadi extended 4 jenis file sistemnya untuk slash. Oke, kalau sudah saya klik done dan konfirmasi accept changes. Oke, kita klik begin installation. Di root saya isikan password dan di confirm juga konfirmasi passwordnya, saya ketikkan passwordnya kembali. Saya klik done. Kemudian di user creation saya masukkan nama, kemudian username-nya saya sesuaikan, kemudian saya checklist make this user administrator, kemudian masukkan passwordnya dan confirm passwordnya. Jadi user ini akan ditambahkan ke grup administrator. Jika sudah selesai, klik done. Setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Oke, kemudian kita shutdown dulu
virtual mesinnya. Hal ini berguna untuk mengubah bootingnya. Yang pertama saya remove, klik menu storage, kemudian klik Control IDE, saya klik remove disk from virtual drive, kemudian OK. Nah, baru saya start up lagi, klik start. Sebetulnya hal ini bisa dilakukan dari menu BIOS dengan booting ke hard disk. Mungkin cara yang tadi lebih mudah, jadi saya pilih OK, masuk ke menu CentOS. Ada dua pilihan tadi. Menu yang pertama untuk booting secara normal, yang kedua untuk booting melalui rescue atau pertolongan. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul menu login page-nya. Oke, sebelum login page kita harus accept lisensinya. Saya klik, kemudian saya checklist I accept the license agreement, baru klik done. Setelah itu saya klik finish configuration. Kita tunggu beberapa saat, dia akan masuk ke menu login. Kemudian saya klik username, kemudian saya login dengan password yang tadi saya set. Oke, sampai di sini kita sudah masuk ke virtual machine CentOS 8 dan kita melakukan pasca setting. Saya klik next, bahasa, typing juga next, privasi saya off kan, kemudian next, dan ini saya skip. Kemudian saya start using. Oke, sini saya close. Ya, kita sudah menginstal CentOS. Langkah selanjutnya adalah untuk menginstal yang disebut additional disk image, yang kalau bahasa gampangnya ini adalah drivernya. Jadi saya pertama coba buka terminal, kemudian nanti dari menu devices kita akan kita tekan klik insert tadi, kemudian CD dari VirtualBox image tadi akan di load, kemudian kita klik menu run. Oke, kita klik menu run. Setelah itu dia minta password, kita masukkan password login kita, kemudian klik authenticate. Oke, kita klik authenticate. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Oke, kita tunggu. Ya, di situ terlihat ada pesan fail ya, gagal. Artinya kita butuh instalasi beberapa software pendukung sebelum melakukan instalasi VirtualBox toolsnya. Oke, langkah yang pertama yang pastikan terkoneksi jaringan. Saya klik connect, kemudian saya ketik perintah sudo spasi dnf spasi install spasi apple minus release, kemudian enter. Oke, masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu beberapa saat proses download. Oke, setelah download selesai kita jawab Y untuk melakukan instalasi. Yes lagi, Y, enter. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kemudian kita akan melakukan instalasi yang lain. Saya ketik nanti sudo spasi dnf spasi install spasi dkms install kernel minus default, kemudian spasi kernel minus headers, kemudian gcc spasi make spasi perl spasi elf utils minus lib elf minus devel. Oke, jawab dengan Y. Kita tunggu beberapa saat. Proses download selesai, kemudian proses instalasi.
Oke, setelah selesai, kayak layarnya, ya kita bisa clear dulu layarnya. Kemudian saya ketikkan sudo spasi dnf spasi update spasi kernel minus bintang. Enter. Iya, jawab dengan ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dia akan mendownload kernel. Kemudian dia sedang melakukan instalasi. Nanti selanjutnya setelah selesai kita bisa merestart mesin dengan perintah reboot terus enter. Oke, mesin sedang di restart, kita tunggu beberapa saat. Oke, kemudian di situ terlihat ada 3 menu yang baru. Nah, kita booting dengan kernel yang terbaru yang paling atas. Kemudian klik enter. Oke, setelah itu ya kita tunggu hingga proses login. Oke, masukkan password untuk login. Oke, sampai saat ini library yang dibutuhkan sudah kita install. Maka langkah selanjutnya saya klik files, kemudian saya masuk ke CD VirtualBox, saya klik run software. Kemudian saya klik run, masukkan password, kemudian authenticate. Ya, kita tunggu beberapa saat proses instalasi VirtualBox image-nya sebagai drivers. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia melakukan instalasi. Iya, sudah selesai. Oke, kita berhasil. Oke, kita tekan enter. Kemudian langkah selanjutnya nanti kita bisa reboot atau restart yang kedua. Oke, saya restart sistem yang kedua. Ya, hal ini sama dengan Windows ya. Biasanya setelah menginstal driver kita butuh merestart sistem. Oke, kemudian saya tetap pilih yang pertama, enter. Kita tunggu beberapa saat proses login. Oke, kita login, masukkan password login. Oke. Ya, sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi VirtualBox disk image atau driversnya. Oke. Ya, selanjutnya kita bisa melakukan setting display, kemudian drag and drop dari menu yang tersedia. Ya, baik, video ini cukup sampai sekian. Jadi kita telah melakukan instalasi CentOS di VirtualBox beserta driversnya. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.